Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifan Daru Ambia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan perbedaan pada film Lipstick Under My Burqall dan juga Holy Spider. Without any further ado, let's get started. Lipstick Under My Burqall adalah film yang dirilis pada tahun 2016. Film ini adalah sebuah film India. Film ini menyoroti kehidupan empat wanita dari beberapa lapis masyarakat pada zaman modern yang menginginkan sedikit kebebasan karena keterbatasan mereka dalam menghadapi budaya patriarki. Berikut adalah tokoh-tokoh yang ada dalam film Lipstick Under My Burqall. Pertama, Rihanna. Rihanna adalah seorang mahasiswi yang berasal dari keluarga yang sangat religius dan konservatif. Ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang rocker dan seperti Miley Cyrus. Pada kehidupan sehari-harinya, ia dipaksa untuk menuruti perkataan kedua orang tuanya, di mana ia diminta untuk menggunakan burqa apabila bepergian keluar. Akan tetapi, Rehana pada saat sampai di kampusnya, ia akan melepas burqa tersebut dan mengganti dengan pakaian normal sebagai seorang wanita dengan menggunakan celana. Lalu, tokoh kedua adalah Lila. Lila adalah seorang ahli kecantikan yang memiliki mimpi untuk berkeliling dunia bersama pacar rahasianya. Ia memiliki hubungan yang sangat rumit dengan pacarnya karena memiliki perbedaan agama, yang dimana pacarnya adalah seorang Muslim dan Lila sendiri adalah seorang Hindu. Kemudian Lila pun dijodohkan oleh keluarganya atas dasar uang. Kemudian tokoh ketiga adalah Shirin. Shirin adalah seorang sales sebuah produk yang bekerja door to door, di mana ia memasarkan produk-produknya dari rumah ke rumah. Ia bekerja secara diam-diam untuk membantu perekonomian keluarganya. Ia memiliki suami yang uh, otoriter, di mana ia hanya dijadikan objek seksual dan diminta untuk tetap tinggal di rumah mengurus anak-anaknya. Akan tetapi suaminya ini pun tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya dengan baik, di mana ia tidak dapat membayar sewa kontrakan rumah Shirin. Yang keempat adalah tokoh Usha atau Bu Aji. Ia adalah seorang janda berusia 55 tahun eh, yang bermimpi untuk memiliki hubungan romantis lagi. Meskipun ia telah melewati usianya, ia memiliki keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keinginan seksualnya. Para tokoh-tokoh tersebut mencari sedikit kebebasan dalam norma patriarki yang berada di India. Dalam gambar pertama dapat terlihat uh, Rihanna yang sedang dimarahi oleh ayah dan ibunya karena ikut menari. Pada scene ini, Rihanna ikut menari pada acara pertunangan Lila dengan tunangannya. Ia menari bersama Lila, lalu kedua orang tuanya melihat dan memarahinya. Orang tuanya beranggapan kalau menari adalah sebuah hal yang memalukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Lalu pada gambar kedua dan ketiga, Rihanna yang datang ke kampusnya dan mengikuti sebuah demo untuk memperbolehkan wanita menggunakan celana jeans. Dalam kesempatan ini, Rihanna mencurahkan segala unek-uneknya yang ia rasakan, di mana ia dilarang untuk menggunakan lipstik oleh keluarganya karena itu dapat menimbulkan perselingkuhan, lalu dipaksa untuk menggunakan burqa dalam ruang publik. Rihanna merasa bahwa ia pun memiliki hak untuk kebebasan, bukan? Dan ia merasa apakah kebebasan yang ia perjuangkan dapat membahayakan masyarakat patriarki? Lalu Shirin, dalam gambar keempat, Shirin sedang diperingatkan oleh seorang dokter karena rahimnya terinfeksi karena terlalu sering aborsi. Shirin yang selalu dijadikan objek seksual oleh suaminya tidak dapat melakukan apapun.
Padahal ia telah mempunyai 3 anak. Suaminya diminta untuk menggunakan kondom, tapi ia selalu menolak. Karena menurutnya, apabila ia ingin melakukannya dan membuat Shirin hamil, maka ia akan melakukannya. Lalu suaminya pun merasa bahwa membeli sebuah kondom terlalu berlebihan karena uang tersebut seharusnya digunakan untuk berbelanja. Padahal uang yang digunakan oleh Shirin tersebut adalah uang yang ia cari sendiri dari pekerjaannya, bukan hasil dari pemberian suaminya. Shirin pun adalah seorang yang sangat dihargai di tempat kerjanya, di mana ia mendapatkan nominasi sebagai sales terbaik dan juga mendapatkan promosi untuk menjadi sales trainer. Akan tetapi ia kebingungan untuk bagaimana ia menyampaikan kepada suaminya bahwa ia bekerja dan ingin membantu keuangan suaminya dan ingin mendapatkan kebebasan finansial. Ia tahu betul bahwa suaminya tidak akan mengizinkannya karena suaminya sangat otoriter. Lalu Lila, ia tidak ingin dijodohkan dan dia tidak ingin menikah dengan lelaki pilihan keluarganya karena ia memiliki pacarnya sendiri, memiliki kekasih sendiri dan ia ingin bersama kekasihnya tersebut. Tetapi hal tersebut ditolak oleh ibunya dan mengatakan bahwa hal yang diperjuangkan oleh ibunya menjodohkan Sirin dengan lelaki pilihan mereka adalah untuk kebaikan di Sirin sendiri, di mana lelaki tersebut dapat memberikan uang, dapat memberikan rumah bagi Sirin. Ibunya memberitahu apabila Shirin tidak ingin menuruti perkataan ibunya, apakah ia ingin menjadi seperti ibunya, hanya menjadi sebuah objek di mana tidak memiliki kebebasan. Tapi Shirin tetap bersikukuh bahwa dia akan membuat sebuah usaha dan akan sukses dengan usaha tersebut. Tetapi hal tersebut tidak dipercaya oleh ibunya karena menurutnya hal tersebut tidak mungkin. Seberapapun Shirin berusaha, dia tidak akan pernah dapat membeli sebuah rumah. Pertama karena ia adalah seorang wanita yang dimana apapun usahanya pasti akan terhalang oleh sosok laki-laki. Lalu Usha yang sedikit mencari kepuasan seksual dari orang yang ia kenal sebagai instruktur renangnya melalui Ponshek. Di sini Usha menginginkan kembali ke masa mudanya di mana ia ingin mendapatkan gairah seksualnya, dia ingin mendapatkan kebebasan seksualnya, tetapi ia merasa bahwa dirinya terkungkung atau terbatas oleh umurnya dan ia ingin lepas dari kondisi tersebut. Dapat disimpulkan dalam Lipstick Under My Burko, setiap karakternya melakukan perjuangannya masing-masing. Pertama, Rihanna, ia berjuang untuk dapat memiliki impiannya sendiri untuk menjadi seorang rocker dan mengejar ambisi-ambisinya yang itu tidak selaras dengan harapan keluarganya. Perjuangannya adalah melawan ekspektasi keluarga dan masyarakat terhadap perempuan muda. Lalu Lila, ia bercita-cita untuk memiliki bisnis sendiri dan mengejar kebebasan seksualnya, atau mengejar kebebasan romantisnya. Meskipun terlihat dalam hubungan Meskipun terlibat dalam hubungan yang rumit dengan pacarnya yang merupakan seorang Muslim, tetapi ia berusaha untuk dapat mendobrak norma-norma tersebut dan dan membuat dirinya diakui sebagai seorang perempuan. Lalu Shirin, ia adalah seorang yang mengalami pelecehan seksual dan emosional dari suaminya. Ia kerap kali mendapatkan pelecehan seksual ketika ia tidak ingin melakukan hubungan intim, tapi suaminya selalu memaksa memperjuangkan haknya. Shirin memperjuangkan haknya dalam mencari kebebasan finansial dan meraih hak-haknya sebagai perempuan. Lalu terakhir Usha, yang merupakan janda yang bermimpi untuk memiliki hubungan romantis lagi meskipun telah masuki usia uzur, dia masih memiliki keinginan dan kebutuhan pribadinya. Perjuangan Usha sendiri melibatkan melawan stereotip masyarakat yang mengatakan wanita yang lebih tua
itu tidak dapat menjalani kehidupan sesuai keinginannya sendiri. Dalam film ini menggambarkan keberanian dan kegigihan perempuan dalam menantang norma-norma yang menghambat kebebasan dan ekspresi mereka. Melalui cerita empat tokoh ini, Lipstick Under My Burqa mencoba menggugah kesadaran tentang ketidaksetaraan, gender, norma, patriarki, dan hak perempuan dalam masyarakat India. Film ini memberikan suara kepada perempuan yang mencari kebebasan pribadi dan hak untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Lalu ada Holy Spider. Holy Spider adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2022 pada Cannes Film Festival yang disutradarai oleh Ali Abashi. Dia adalah seorang Iran yang tinggal di Denmark dan mencoba untuk me- mengungkit kejadian yang terjadi pada tahun 2002, yaitu sebuah kisah nyata tentang pembunuhan berantai yang melibatkan pekerja seks komersial oleh pembunuh yang bernama Syahid Hanai. Dalam film ini, tokoh Syahid Hanai diganti menjadi nama Syahid Azami. Lalu, sudut pandangnya pun dirubah untuk tidak menjustifikasi dan mengglorifikasi apa yang dilakukan oleh Syahid Hanai dengan menggunakan sebuah karakter fiktif seorang wartawan bernama Rahimi. Rahimi sendiri adalah seorang eh, tokoh fiktif yang sengaja dimunculkan oleh Ali Abashi untuk dapat memperlihatkan sudut pandang lain dalam film ini. Rahimi sendiri dalam film ini mendapat perlakuan-perlakuan diskriminasi dari masyarakat Iran yang mengusung konsep patriarki. Lalu ada Syahid Azami. Syahid Azami adalah seorang yang saleh, seorang yang taat beragama, dan berkeinginan untuk syuhada dan menjadi seorang martir. Said sendiri sangat menyayangi keluarganya. Terlihat dalam film bahwa dia sangat dekat dengan anak-anaknya, baik itu anak laki-lakinya maupun anak perempuannya. Namun di balik itu semua, Said Azami memperlihatkan sikap misogini atau kebencian terhadap perempuan, eh, kebencian terhadap perempuan khususnya pada para PXK yang ia anggap telah menodai kesucian kota Mashhad. Said sendiri tidak segan untuk membunuh para pekerja seks komersial tersebut. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa mereka memiliki anak di rumah. Patriarki di sini tergambar eh, pada bagaimana Rahimi mendapatkan sikap diskriminasi dari para lelaki di Iran. Contohnya pada gambar pertama dan kedua, Rahimi yang berusaha untuk melakukan reservasi untuk pada sebuah hotel, dia ditolak karena ia adalah seorang wanita yang belum menikah dan datang sendiri ke hotel untuk melakukan reservasi. Menurut aturan di Iran, wanita yang belum menikah dilarang untuk datang ke hotel sendiri. Namun, setelah Rahimi memperlihatkan bahwa ia adalah seorang jurnalis dan menunjukkan kartu jurnalisnya, pihak hotel lalu mengizinkan dia untuk tinggal. Tidak sampai di situ, pihak hotel pun mengomentari bagaimana Rahimi berpakaian, di mana ia diminta untuk menutupi rambutnya. Peraturan di Iran sendiri mewajibkan wanita-wanita baik itu muslim ataupun turis yang non-muslim apabila datang ke Iran untuk menggunakan hijab dan menutupi rambut mereka. Pada gambar ketiga terlihat diskriminasi lain yang dialami oleh Rahimi yaitu pada saat ia sedang mencari informasi kepada kepolisian. Kepala kepolisian meminta Rahimi untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan ini karena ia adalah seorang perempuan. Bahkan sikap gambaran diskriminasi pun muncul ketika Rahimi mendapatkan pelecehan seksual oleh pihak kepolisian, di mana kepala kepolisian datang ke kamar Rahimi dan mengajaknya untuk berhubungan seksual.
bukan mengajak tapi memaksanya untuk berhubungan seksual. Lalu ada konsep misogini di mana konsep misogini adalah kebencian terhadap perempuan. Kebencian di sini eh, mengatakan bahwa perempuan pantas dibenci, perempuan pantas untuk tidak disukai. Bahkan hal yang dilakukan oleh Said ketika membunuh para PSK tersebut dianggap tidak pandang bulu, walaupun mereka sedang hamil atau memiliki anak. Bagi Said, mereka tetap seorang pekerja seks komersial yang telah menodai kota suci Mashhad. Konsep misogini ini juga tidak hanya berhenti pada pandangan laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga pandangan perempuan terhadap perempuan lain. Seperti saat Fatimah, istri dari Syahid, menganggap hal yang dilakukan oleh Syahid adalah benar dengan membunuh para wanita pekerja seks komersial tersebut. Lalu juga pada saat Rahimi mendatangi keluarga korban yaitu ibunya Somaye, ia merasa bahwa em, apa yang didapatkan oleh anaknya itu memang pantas karena ia telah menjadi seorang pekerja seks komersial dan ia pantas untuk dibenci, ia pantas untuk dibunuh. Bahkan ibunya merasa senang dia sudah mati. Konsep misogini pun tidak berhenti di situ, tetapi banyak warga di Iran merasa bahwa Azimi adalah seorang pahlawan karena ia telah membersihkan kota suci Mashhad dari para pekerja seks komersial tersebut. Bahkan Said Azimi sendiri merasa dia tidak merasakan apapun ketika membunuh para pekerja seks komersial tersebut. Yang ia rasakan adalah ketika ia gagal melakukan pembunuhan tersebut. Bahkan anak dari Syahid yaitu Ali merasa bahwa ayahnya melakukan hal yang benar. Ia mengatakan jika bukan ayahnya siapa lagi yang akan membersihkan para wanita-wanita tersebut, polisi tidak akan melakukannya. Mereka bisa saja menangkap Said, tetapi menurutnya Said-Said yang lain akan muncul kemudian hari untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu membersihkan kota Mashhad dari ketidaksucian para pekerja seks komersial tersebut. Kesimpulan dari kedua film Lipstick Under My Burqa dan juga Holy Spider dapat terlihat bahwa perbedaan dari kedua film tersebut adalah pada temanya, yang dimana tema yang diusung itu berbeda. Pada Lipstick Under My Burqa, temanya adalah feminisme di mana tercermin dari perjuangan setiap karakter untuk mendapatkan sedikit kebebasan. Kemudian pada Holy Spider terlihat sisi patriarki yang kental di Iran. Patriarki di sini pun menghasilkan sebuah misogini, yaitu kebencian terhadap perempuan. Patriarki dan feminisme adalah dua dua konsep yang saling bertolak belakang. Feminisme ada karena adanya patriarki. Feminisme menginginkan kesetaraan gender bagi wanita, penyetaraan hak-hak bagi wanita dan pada kehidupan sosialnya. Tetapi patriarki adalah sebuah konsep yang menjadikan laki-laki adalah inti dari segalanya, bahwa laki-laki lah yang memegang kuasa, yang memegang kontrol dalam hal apapun. Di sini hubungan antara patriarki dan misogini dapat terlihat jelas dalam film Polish Spider, yaitu sebagai saling memperkuat dalam masyarakat yang didominasi oleh patriarki. Terkadang norma dan nilai yang mendukung sistem ini dapat memperkuat sikap misogini. Misogini juga dapat memperkuat dan mempertahankan struktur patriarki dengan membenarkan atau memperkuat pandangan yang merendahkan terhadap kaum perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang film ini. Kedua film ini maksud saya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan eh, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah mendengar video ini sampai habis. Saya Alif Daru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.